وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Sebelumipun Benten Gaula sangat mengapresiasi terhadap anggota Hadrah Al-Haramain yang baru saja terbentuk, tapi sudah Masya Allah sudah cukup menghibur semua anggota ini yang hadir. Mudah-mudahan ke depan tambah sukses, anggotanya tambah banyak. Yang saat ini sedang dirintis di kota Madinah Al-Munawwarah, saya berharap tahun-tahun berikutnya bisa berjalan ke kota-kota yang lain seperti Jeddah, maka insya Allah di bawah naungan Bapak Haji Solehin. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekad lima Benten Gaula kalaban para ajunan setuju bisa agi bangki kalaban keberadaan sehat wal afiat tanpa kekurangan satu apapun. Mudah-mudahan pepangkian pada malam makin itu menjadi penyebab turunnya barakah, turunnya maghfirah, turunnya ampunan, sehingga kita semua mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ila nahdah. Salatan wa taslim tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat ajaran beliaulah kita dapat membedakan yang hak dan yang batil dengan beliau, ya dengan ajaran yang beliau dakwakan, yaitu al-Islam ya'lu wa la yu'la. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya pun artinya nyuhun sebutan langkung ke para bulan sepuh setuju ada hadir tengah kita Bapak Kiai Mursidi, Bapak Haji Solehin sebagai Ketua MI, dan juga kru Hadrah Al-Haramain. Saestona artinya tak pantas berdiri di hadapan para panjenengan setuju untuk menyampaikan satu kata yang sebenarnya saya sendiri bingung apa yang mau disampaikan. Namun Kak Dinto arpa aki ke peneng maturung pantan ke pegek kau Kak Dinto. Tak langkung berdua sawas Kak Dinto acara milad Ananda Maher Zen yang kedua, benar Ustaz? Oh maaf. Jadi ini adalah ulang tahun yang kedua dari Ananda Maher Zen Assegaf. Mudah-mudahan Ananda menjadi anak yang soleh, yang barakah, yang menyejukkan hati dari kedua orang tua. Mudah-mudahan jadi anak yang mampu mengangkat, bahkan berlari membawa bendera tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kelak suatu saat ketika sudah dewasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena tema acaranya acara milad ulang tahun dan permintaan dari sebagian sepuh dari anggota MI untuk menceritakan bagaimana, karena kan sekarang malam Jumat, jadi yang diminta sebagian sepuh ini menceritakan tentang kehidupan dan kematian. Jadi saya diminta untuk menceritakan alam dunia dan alam kubur. Insya Allah tidak kurang dari 15 menit. Namun sebelumnya saya berdoa mudah-mudahan kepada Bapak Sahibul Hajah memuaskan, karena kan itu dekat kau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati milad ini adalah hukumnya mubah. Bagi menurut jumhurul ulama hukumnya mubah. Jadi diperingati kita tidak dapat pahala, ditinggalkan pun kita tidak dapat siksa. Namun merupakan suatu yang sangat bahagia sekali, karena di dalam memperingati hari ulang tahun ini adalah ada juga silaturahim, yang mana silaturahim ini adalah anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal bagi orang tua, bagi kedua orang tua yang wajib hukumnya dipenuhi untuk anaknya yang baru lahir bahkan sampai dewasa. Apa 3 hal yang tersebut? Pertama, ketika anak lahir, orang tua wajib hukumnya untuk memberi nama yang baik.
Seperti Ananda Maher Zain Assegaf, Masya Allah, namanya karena nama yang akan membawa dia teridentik dengan kebiasaannya kelak suatu saat ketika dewasa bahkan sampai tua. Ketika anak namanya sudah baik, Maher Zain Assegaf, Pak insya Allah ketika suatu saat nanti Ananda menjadi orang yang membanggakan, bahkan jadi asatid, bahkan menjadi muballigh, maka MC-nya justru tidak canggung untuk memanggil beliau karena namanya sangat indah sekali. Dan sebaliknya, apabila orang tua salah memberi nama, misalnya mohon maaf kalau ada yang nama yang sama, misalnya dikasih nama Otong, misalnya dikasih nama Sotong, katakanlah Sotong, karena nggak mungkin masa ada nama Sotong. Ketika suatu saat dia pun menjadi anak yang soleh, menjadi muballigh, bahkan menjadi penceramah yang hebat, justru MC-nya akan canggung untuk memanggilnya. Karena apa? Misalnya Sotong, apakah pantas misalnya Bung MC memanggil kepada yang beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Sotong? Kan sama sekali nggak enak kedengarannya. Jadi orang tua wajib hukumnya untuk memberi nama yang baik. Yang kedua yaitu orang tua wajib hukumnya untuk menyekolahkan, mendidik dengan baik mulai sejak dini, mulai sejak belajar berbicara. Jadi wajib hukumnya untuk diajari huruf-huruf hijaiyah, doa-doa sebelum makan, doa-doa sebelum tidur, dan sebagainya. Orang tua wajib hukumnya menyekolahkan anak sehingga anak tersebut menjadi anak yang membanggakan, anak yang menunjukkan, karena anaklah satu-satunya menjadi harapan orang tua ketika suatu saat nanti orang tua berada di alam kubur. Yang ketiga, wajib orang tua hukumnya ketika anak sudah dewasa, sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun ekonomi, orang tua wajib hukumnya untuk segera menikahkan putra putrinya. Karena apa? Rasulullah SAW sangat sekali khawatir ketika orang tua tidak segera menikahkan putra putrinya, dia akan kawin dengan sendirinya. Jadi ketika orang tua tidak menghiraukan, tidak segera menikahkan anak-anaknya ketika sudah mempunyai 3 kemampuan. Pertama yaitu fisik, kedua pemikiran, ketiga ekonomi. Ketika tiga-tiganya sudah terpenuhi, maka wajib hukumnya orang tua untuk segera menikahkan. Jangan motor atau sampai akabin TV. Ketika yang 3 ini sudah dipenuhi, untuk meningkat waktu, orang tua tinggal bagaimana akan mengharap hasil dari anak yang dididik sejak dini sampai dewasa. Setelah dinikahkan, maka orang tua lepas dari tanggung jawabnya. Lalu apa? Lalu kemana tugas orang tua? Orang tua sudah tidak ada lagi harapan. Harapannya adalah tinggal menunggu kematian. Nah sekarang bercerita tentang kematian. Apa harapan kita setelah kematian? Karena mati itu bukanlah akhir dari sebuah kehidupan yang hakiki. Justru mati, meninggal dunia adalah berpindah ke alam kehidupan yang berikutnya, yaitu alam barzakh. Apa yang harus disediakan kita ketika kita sudah berada dalam barzakh? Pertama, kita sudah mendidik anak dengan baik, maka harapan kita setelah di alam barzakh tinggal menunggu apakah anak tersebut akan membalasnya kebaikan orang tua yang selama dini diajarkan kepada anak-anaknya. Karena apa? Ketika para hadirin, mohon maaf kalau bahasa Indonesianya kurang lancar. Ketika manusia sudah berada di dalam kubur, na'udzubillah, kalau manusia